Assalamualaikum semuanya. Dengeran ya suara saya ya? Cek sound dulu nih. Kedengeran ya teman-teman ya? Dengeran. Oke, Alhamdulillah. Oke, marilah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat ya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum di sore hari ini yang insya Allah banyak didoakan malaikat ya karena majelis menuntut ilmu ya insya Allah uh, ada di dalamnya malaikat-malaikat yang senantiasa mendoakan insya Allah. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaatnya, uh, yang insya Allah memberikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang telah hadir dalam sore hari ini ya dan sudah menunggu dari ini ya awal waktu tadi. Alhamdulillah. Sebelumnya saya akan bacakan susunan acara pada acara sore hari ini, yakni yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah, yang ketiga adalah materi, yang keempat adalah tanya jawab, dan yang kelima adalah penutupan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan ya, saya dari tadi belum perkenalan. Perkenalkan, saya di sini insya Allah akan jadi MC yang bersamai teman-teman semuanya. Nama saya adalah Putri, bisa panggil Kak Putri, Mbak Putri boleh. Terus untuk selanjutnya kita langsung pembukaan saja ya. Marilah kita buka forum belajar pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita ada tilawah dari saudari kita Kakak Widya. Oke, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini off cam ya. Betul tidak tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Oke, Alhamdulillah, terima kasih kepada Kakak Widya yang telah membacakan kalamullah. Ada yang tahu surat apa, teman-teman? Surah Ar-Rum ya. Kalau nggak salah tadi dimulai dari ayat 21 ya. Ayat ini biasa dilantunkan ketika di majelis-majelis pernikahan biasanya ya. Nah, sambil menunggu pembicara, boleh nih video tadi di-share lagi kakak co-host. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian perkenalan ya. Marriage School Series ini diadakan oleh komunitas kawanku. Nah, kawanku ini apa sih? Nah, teman-teman boleh ini ya, follow akun kami, baik itu Instagram maupun YouTube, di-subscribe bisa. Insya Allah di sana akan kita update terus agenda-agenda yang akan kita selenggarakan ya. Nah, karena judulnya aja series ya teman-teman ya. Jadi insya Allah tidak hanya kali ini saja, tapi ada rangkaiannya. Jadi yang pertama kemarin kita sudah selesai melaksanakan yang kali pertama, yakni pre-event yang pertama dengan pembicara Ustadz Hamad Rosyadi, ya. Nah, beliau mengisi tentang apakah pernikahan atau perlombaan. Nah, itu. Ya. Nah, ini yang pertama kemarin ya. Nah, kali ini adalah pre-event yang kedua. Ya, pre-event yang kedua insya Allah nanti bersama Ustazah Tika Faizah, Magister psikolog ya beliau ya. Dan untuk judulnya adalah Belajar Memahamimu, Mengenal Fitrah Laki-laki dan Perempuan. Nah, untuk selanjutnya, di bulan Juli juga, insya Allah akan ada sesi ketiga untuk pre-event, yakni dengan Kak Nadia Eka Rahma, Magister Psikologi, dan beliau juga psikolog, dengan judul Berdamai dengan Luka Pengasuhan Sebelum Pernikahan. Ini tanggal 21 Juli ya, teman-teman ya. Ini juga Sabtu. Nah, kemudian yang pre-event yang terakhir ada dengan Kak Gilang dan Kak Mita dengan judul Bangun Cita dan Cinta Bersama. Insya Allah akan dilaksanakan pada Agustus mendatang, yakni tanggal 11 Agustus 2024 pukul 20 sampai selesai. Gitu ya. Nah, kawanku ini apa sih? Nah, teman-teman follow dulu yang belum follow ya. Untuk kawanku sendiri adalah komunitas. Kita kenal dengan kawan kebaikan ya sebutannya. Jadi kawanku ini basicnya ada di Kabupaten Kudus, diinisiasi oleh teman-teman yang sama-sama ini ya ngaji ya, dan kita brandingnya adalah kawan kebaikan. Jadi kawan kebaikan ini punya visi misi menjadi ruang bertumbuh bagi para pemuda dan pemudi Islam dalam meningkatkan value diri dengan memperkokoh iman. Nah, jadi kawan kebaikan atau kawanku ini menawarkan berbagai macam program untuk sharing dan edukasi untuk bersama menjawab persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat pada umumnya, seperti mental health, persiapan pernikahan, parenting, pengkaryaan remaja, dan lain sebagainya. Insya Allah ya, dan mohon dukungannya untuk teman-teman semua, mungkin bisa menyalurkan sedikit infak terbaiknya. Di sini nanti ada linknya dan ada ditampilkan rekeningnya. Kalau misalnya teman-teman berkenan, kita sangat menerima sekali dukungan teman-teman dalam bentuk apapun itu, gitu ya. Agar semoga keberlanjutan kawanku ini bisa semakin banyak menebar manfaat untuk
teman-teman semua insya Allah. Nah, oke, kita cek dulu apakah Ustazah Faizanya udah masuk nih teman-teman. Assalamualaikum. Ustazah Faizah, oh ya sudah masuk ya. Ini kita jadikan co-host dulu. Ini suara saya bisa terdengar tidak ya? Sangat jelas insya Allah. Oh ya, oke. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung ke inti acaranya aja ya teman-teman ya. Kepada Ustazah Tika Faizah, Magister Psikologi Psikolog, kami persilahkan. Oke, terima kasih Dokter Putri Raudina. Ini saya bisa izin share screen yang pakai akun Tika Faiza. Ada 2 akunnya. Sudah ya? Sebentar Ustazah, dicari dulu. Yang 3 Bandung itu bukan ya? Tika Bandung. Bukan, Oh, belum bukan. masuk. Tika Faiza. Oh, yang baru masuk bentar. Iya, yang terakhir ini. Oke, sudah. Bisa dicek Ustazah, sampun kasusnya. Ada kan? Sudah insya Allah. Sudah ketemu belum? Sudah kami jadikan co-host. Oh, ya baik. Ini suara saya clear nggak atau putus-putus ya? Clear insya Allah. Oke, sebentar ya. Ini di saya suaranya putus-putus soalnya. Suaranya Dokter Putri Raudina tidak terdengar. Sebentar. Cek Ustazah. Apakah masuk? Masuk, Pak. Oke, terdengar jelas ya suaranya ya? Terdengar Ustazah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah, tahiyati mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa annahu ta'ala jaddu rabbina matakhadha sahibatan wala walada. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bermajelis ilmu pada sore hari ini. Merupakan karunia yang sangat agung di hari Sabtu di bulan Muharram, masih pekan-pekan awal. Allah izinkan kita untuk
memulai tahun baru Islam ini dengan ilmu yang amat begitu besar ya kebermanfaatannya jika mau kita pelajari dengan baik. Tersebab kita mempelajari tentang apa yang kemudian menjadi objek yang sangat penting yang dibicarakan oleh Al-Quran tentang manusia. Ya, salah satu objek yang selalu dibicarakan. Oke, sepertinya Ustazah sedang ini ya, trouble jaringannya. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Harap bersabar semuanya. Nah, mungkin kita lanjutkan lagi ya perkenalan tentang kawanku ini. Nah, jadi insya Allah kita masih ada ongoing pre-event sampai Agustus nanti ya, masih ada
dua kali lagi selain yang hari ini. Yang pertama diisi oleh Kak Nadia Eka Rahma. Beliau adalah psikolog dengan tema berdamai dengan luka pengasuhan sebelum pernikahan. Dan kemudian Agustus nanti, tanggal 11 Agustus 2024, akan diisi oleh Kak Gilang dan Kak Mita dengan tema Bangun Cita dan Cinta Bersama. Nah, acara utamanya sebenarnya di sini adalah offline ya teman-teman ya, bukan online lagi. Jadi untuk offline insya Allah diadakan di Kudus ya, teman-teman mungkin yang asalnya dari Kudus bisa daftar ya teman-teman ya. Atau yang dari luar kota boleh nih main-main ke Kudus sambil nanti bisa wisata religi mungkin ya. Bisa banyak nih, kalau di Kudus tuh banyak wisata ya, wisata terutama wisata religi. Bisa ke Menara Kudus atau mungkin ke Makam Sunan Muria ya. Nah, insya Allah akan diisi oleh Ning Imas dan suaminya, yakni Gus Rifkil. Temanya juga tidak jauh-jauh dari pernikahan ya. Untuk Ning Imas, temanya adalah menjaga rasa cinta dalam rumah tangga. Kemudian untuk Gus Rifkil, temanya adalah memilih jodoh berdasarkan visi misi rumah tangga. Masya Allah ya. Nah, sepertinya Ustazah Faiza sudah masuk ya. Ustazah, apakah sudah siap? Ya, baik. Suara saya terdengar tidak ya? Alhamdulillah, terdengar jelas. Oke. Yes, saya mohon izin untuk share screen, bisa? Oh iya, boleh, monggo. Oh, sebentar saya jadikan host dulu. Monggo Ustazah. Oke, nah. Baik, mohon maaf ya teman-teman, ini seharian entah kenapa tadi pagi kami juga ngisi acara sinyalnya hilang-hilangan begini. Karena kuliah biasanya tidak begini ya, ini sedang berada pada situasi yang demikian. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi ya sampai baru sampai pembukaan ya. Kita lanjutin ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi teladan kita dalam banyak hal. Rasulullah itu tidak hanya menjadi teladan dalam bab ibadah yang sifatnya ibadah mahdoh ya, semacam bagaimana sholat, bagaimana zakat, tapi dalam perjalanan rumah tangga Nabi SAW bersama Khadijah terutama dan bersama istri-istri beliau yang lain itu mengandung banyak sekali ilmu termasuk yang berhubungan dengan materi kita pada sore hari ini. Ya, materi kita sore hari ini berhubungan dengan memahami fitrah ya manusia. Kalau kita adalah seorang perempuan, kita memahami diri kita dan memahami pasangan kita, yang berarti memahami lelaki. Kalau kita adalah lelaki, berarti kita memahami diri kita sebagai lelaki dan memahami pasangan kita sebagai seorang perempuan. Nah, baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang menarik ya, yang kemudian Allah pakai untuk menyebut siapa manusia di dalam Al-Quran, gitu ya. Boleh teman-teman tuliskan di kolom chat apa yang pernah teman-teman tahu, gitu ya, penyebutan manusia dalam Al-Quran. Boleh silahkan berikan komentar di kolom chat. Apa penyebutan yang Allah pakai untuk menyebut manusia di dalam Al-Quran? Ada yang ingin menuliskan ya? Anas al-Insan. Anas al-Insan, oke. Boleh ya. Yang lain, ada yang mau menyebutkan? Ada 5 ya. Ada 5 Allah menyebutkan istilah yang digunakan oleh Al-Quran gitu ya, untuk menjelaskan sebenarnya manusia itu disebut apa oleh Allah. Ya, al-basar, ya, al-bashar. Sya-nya ini pakai huruf sya ya. Nah, ini ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Semoga sudah muncul ya di layar. Dokter Putri sudah muncul di layar belum? Sudah Ustazah. Oke, baik. Sebelum kita bicara tentang memahami fitrah, tentang diri kita maupun lawan jenis kita yang kelak pada saatnya berpasangan bagi yang belum menikah, atau lebih memahami pasangan yang sudah menikah, kita memahami paling basic dulu, sebenarnya manusia itu siapa dalam kacamata istilah yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Ini menjadi penting agar kemudian secara global kita ketahui manusia itu sebenarnya basically-nya itu siapa dan fitrah umumnya itu apa. Sebelum kemudian kita belajar memahami seseorang yang insya Allah kalau belum menikah ya berarti dia adalah calon imamnya kita atau calon makmum bagi teman-teman yang ikhwan, atau memahami orang yang sekarang sudah Allah takdirkan menjadi bagian dari penyempurna agama kita. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di Al-Quran Allah menggunakan 5 istilah ini. Ya, istilah yang pertama tadi yang disebut oleh Pak Maulana Muhammad ya, Al-Bashar. Ya, Basharnya pakai huruf sya, temannya sin itu ya, Bashar. Bashar ini berarti membicarakan manusia dalam konteks fisiknya teman-teman. Ya, fisik manusia yang kemudian itu berbeda dengan fisik makhluk Allah yang lain. Kalau saya pakai mukena putih, terus saya jajaran sama sapi, gitu ya, pasti masih bisa dibedakan ya, mana manusia dan mana sapi, meskipun tampilannya sama-sama putih. Tersebab terdapat determinasi, ya, ada perbedaan di sana antara satu fisik makhluk Allah yang satu dengan makhluk Allah yang lain, itu berbeda-beda. Sehingga ketika Allah menyebutkan wa iqala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaron min tinin, kami menciptakan manusia. Nah, manusia yang dimaksud itu adalah menggunakan kata basyar ini. Berarti secara fitrah manusia itu dipinjemi oleh Allah punya fisik. Yang kemudian dari bahasan tentang fisik ini, nanti kemudian gitu ya, secara anatomi tubuh, ilmu kedokteran akan memegang peranan penting untuk menjelaskan basyariahnya manusia. Dari bentuk kepalanya, bentuk badannya, bentuk tangannya, bentuk kakinya, sampai organ-organ di dalamnya, metabolisme tubuh gitu ya, serabut-serabut syaraf yang sangat kompleks, otot, tulang, dan seterusnya gitu ya. Karena manusia ini memang secara fitrah diciptakan punya fisik yang terlihat gitu ya. Apakah nanti akan ada makhluk yang lain? Iya gitu ya, ada makhluk lain semacam ada jin gitu ya, mereka makhluk yang secara fisik tidak kasat mata, beda dengan basyariahnya manusia gitu. Sehingga dari sini pun sudah bisa dimengerti ya, ketika Allah mengatakan wa min ayatihi gitu ya, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Bagian dari tanda-tanda kebesarannya Allah, Allah itu menciptakan pasangan dari kalangan manusia itu sendiri. Jadi kalau manusia menikah bukan selain dengan manusia, itu tidak fitrahnya, gitu ya. Atau manusia menikah dengan sejenis sesama manusia, itu juga tidak fitrahnya. Karena yang namanya berpasangan itu selalu dalam keadaan gitu ya, tidak sama kondisinya. Laki-laki dengan perempuan, kalau itu adalah hewan gitu ya, betina dengan jantan. Akan selalu begitu yang namanya berpasangan. Tapi kalau jantan dengan jantan itu tidak sesuai dengan fitrah basyariahnya gitu ya. Tidak sesuai dengan fitrah fisiknya dan nanti tidak sesuai dengan semua fitrah yang lain-lainnya. Nah, dari sini teman-teman yang dirahmati oleh Allah, nanti kemudian akan muncul bahasan tentang perbedaan gitu ya, fisik laki-laki dan fisik perempuan yang itu akan membawa konsekuensi logis fitrah-fitrah yang lain gitu ya. Contohnya dari segi Bashar ini gitu ya, ini cuma contoh ya, karena basically-nya saya ini bukan seorang dokter gitu ya. Di sini ada Dokter Putri, mungkin nanti bisa menjelaskan lebih jauh gitu ya. Ini adalah gambar otak ya, sependek yang kami belajar di psikologi ya. Di psikologi juga ada pelajaran tentang psikologi faal ya, tentang anatomi tubuh manusia yang kemudian menghasilkan berbagai hormon gitu ya, testosteron, progesteron, apakah kadarnya sama pada laki-laki dan perempuan dan seterusnya gitu ya. Cuman karena kami memang bukan dokter sehingga bab-bab seperti ini kami tidak berkapasitas secara penuh untuk menyampaikan gitu ya, sehingga hanya spill aja, termasuk bagaimana segi basyariah manusia dari segi otaknya gitu ya. Dari hasil pencarian yang kami temukan, termasuk juga dari penjelasan beberapa guru kami gitu ya, otak manusia itu diciptakan berbeda dari laki-laki dan perempuannya gitu ya. Bagian otak itu kan sangat banyak sekali ya. Ya, ada prefrontal cortex ya, PFC, nanti ada HPA axis ya, bagaimana otak itu punya kaitan dengan pencernaan. Makanya kalau orang itu terlalu banyak hormon kortisolnya, pencernaannya kadang terganggu gitu ya, jadi stres, terus jadi emahnya kambuh dan seterusnya. Nah, dalam bab ini salah satu fitrah yang kemudian Allah ciptakan dari segi basyariahnya manusia adalah
Ini contoh paling bedanya ya antara laki-laki dan perempuan, misalkan di bagian ini ya, corpus callosum ini. Corpus callosum ini itu kalau tidak salah ya, mungkin nanti Dokter Putri bisa menambahkan lebih jauh, gitu ya. Isinya adalah serabut-serabut syaraf yang menghubungkan antara hemisfer kanan dengan hemisfer kiri. Antara otak kanan dengan otak kiri ini dihubungkan oleh corpus callosum ini. Isinya serabut. Ya, semakin tebal serabutnya, maka semakin besar kemampuan seseorang mengintegrasikan bagaimana kerja hemisfer kanan, otak kanan dengan otak kirinya. Gitu ya. Yang ternyata Allah menciptakan korpus kolosum laki-laki dan perempuan ini, terbaru saya baca penelitiannya dari kedokteran UGM ya, lewat unit neurologinya Sarjito, ya, meneliti tentang korpus kolosum orang Indonesia pada usia 16 tahun sampai berapa ya? 50 tahunan atau 60 tahun. Artinya otaknya orang dewasa gitu ya. Setelah diteliti ternyata korpus kolosum wanita Indonesia gitu ya, spesifik sekali ya. Korpus kolosumnya seorang perempuan di Indonesia itu secara signifikan itu lebih tebal dibandingkan korpus kolosumnya laki-laki. Apa implikasi dari perbedaan ini gitu ya? Kalau yang gambar sebelah kanan ini hanya sketsa ya, untuk menunjukkan perbedaan ketebalannya. Kalau yang atas ini adalah korpus kolosumnya perempuan, ya kalau yang bawah ini korpus kolosumnya laki-laki. Kalau dari gambar yang sketsa ini kelihatan ada bedanya ya, teman-teman ya. Yang perempuan lebih kelihatan tebal, yang laki-laki tebal juga sebenarnya, tapi tidak lebih tebal dari perempuan. Yang kemudian dari hasil penelitian untuk orang Indonesia, gitu ya, dan ditelitinya melalui responden di usia 16 sampai 60 tahunan, secara signifikan ternyata ditemukan basyariahnya manusia dalam segi pembentukan otak pada wanita itu jauh lebih tebal secara signifikan dibandingkan laki-laki. Implikasinya apa? Ketika Allah menciptakan basyariah yang modelnya seperti itu, maka kemudian Allah juga menjadikan itu sebagai bagian dari modalitas manusia untuk sampai kepada fitrah yang berbeda itu. Gitu ya. Kata Allah di Al-Qur'an ya, persisnya ini adalah surah Ali Imran. Walaisa dzakaru kal unsa. Ayat ini sebenarnya kalau mau dibedah sangat menarik sekali. Kenapa sangat menarik? Ada pemformatan kalimat yang tidak biasa pada kalimat ini ya. Walaisa dzakaru kal unsa. Walaisa dan tidaklah adzakaru, laki-laki itu kal unsa, seperti perempuan. Artinya laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Gitu ya. Berbeda pada beberapa aspek, tapi akan memiliki beberapa kesamaan aspek juga. Gitu ya. Memang samanya di bagian mana? Gitu ya. Sama di bagian keimanan di mata Allah. Gitu ya. Al-mu'minuna wal mu'minatu. Laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukminat gitu ya. Itu sama aja di mata Allah ketika mereka melakukan amal soleh gitu ya. Tapi di mata Allah walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki dan perempuan itu juga ada bedanya. Salah satu yang kelihatan bedanya adalah Allah ciptakan fisik yang berbeda, basyariah yang berbeda, yang kemudian secara spesifik tadi kita ambil contoh sederhana ya, kan perbedaan fisik itu banyak ya. Salah satunya ada pada ketebalan korpus kolosum, bagaimana serabut-serabut yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri itu ternyata beda. Implikasinya apa? Ketika korpus kolosumnya seorang perempuan itu lebih tebal dibandingkan laki-laki, implikasinya itu diciptakan oleh Allah untuk mendukung fitrah-fitrah manusia dari segi perbedaan gender itu sendiri. Gitu ya. Kalau laki-laki dengan korpus kolosum yang tidak terlalu tebal, gitu ya, biasanya lebih cenderung fokus dan tidak multitasking. Walaupun laki-laki bisa multitasking juga, cuman gitu ya, basically-nya mereka ini single tasking. Sedangkan perempuan gitu ya dengan korpus kolosum yang tebal, maka perubahan informasi itu bisa sangat cepat sekali ditransfer antara otak kanan ke otak kiri. Gitu ya. Makanya bagi perempuan yang belum menikah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya, ini perlu disadari betul. Gitu ya. Kalau teman-teman sedang mengerjakan tugas kuliah atau melakukan suatu tes gitu ya, tasking di kantor, ada job desk yang harus kita kerjakan, bisa kita mengerjakan lebih dari satu pekerjaan gitu ya dalam satu waktu yang sama gitu ya. Matanya ngelihat laptop gitu ya, telinganya dengerin ceramah gitu ya. Nanti sesaat kemudian gitu ya matiin kompor di pantry gitu ya, sambil manasin air mau bikin kopi. Itu bisa bercabang seperti itu.
Ya, itu perlu disadari sejak teman-teman belum menikah, gitu ya. Teman-teman lagi di rumah, gitu ya, lagi ngerjain tugas, gitu ya, sambil ngerebus air, gitu ya, atau masak bandeng, goreng tempe, gitu ya. Giliran hujan bisa ngambilin jemuran, tapi pikirannya tetap bisa, gitu ya, dibagi-bagi tanpa kehilangan fokus, gitu ya. Nah, itu nanti akan punya implikasi kalau sudah menikah, gitu ya. Ibu-ibu, gitu ya, anaknya baru bangun, mau dimandiin, ayo mandi dulu nak, gitu ya. Anaknya sambil nunggu di kamar mandi, ibunya sambil bolak-balik tempe gitu ya, sambil nyuci beras untuk dimasukin ke Magicom, sambil ngomong sama suaminya, Bi, Abi tolong sapu teras depan. Itu semuanya bisa dikerjakan dalam waktu yang bersamaan gitu ya, cenderung bersamaan pada waktu tertentu, tapi hal yang dikerjakan tuh bisa banyak. Karena kemampuan otaknya bisa mentransfer satu informasi ke informasi yang lain lebih memungkinkan gitu ya. Nah, ini implikasi kalau personalnya kita memahami diri kita sendiri. Kalau kemudian basyariah ini bersinggungan dengan lawan jenis, misalkan kita berinteraksi dengan suami bagi teman-teman yang sudah menikah atau suami berinteraksi dengan istri gitu ya. Maka disinilah yang akan menjadi seni tersendiri bagaimana kita memahami fitrah diri kita dan fitrah orang lain gitu ya. Pada beberapa kasus yang pernah masuk kepada kami ya, atau setidaknya dari report yang sampai ke kami pada beberapa kasus klien, kadang-kadang emosi seorang istri gitu ya, itu terpantik karena perbedaan sisi basyariah ini yang tidak terpahami dengan baik gitu ya. Contohnya gimana? Istrinya lagi di dapur gitu ya, lagi goreng tempe, lagi masak. Suaminya di ruang tengah atau di ruang tamu lagi fokus ngerjain sesuatu, entahlah itu baca koran, entahlah itu main HP gitu ya, entahlah itu beliau ngerjain tugas kantornya, entahlah beliau lagi ngapain saja, beliau sedang fokus dengan apa yang sedang beliau kerjakan. Istrinya manggil gitu ya, misalkan manggilnya Mas, Mas gitu ya. Pada panggilan pertama, ya, istrinya merasa sudah menggunakan kalimat yang paling baik dan nada yang paling enak didengar. Mas gitu ya, misalkan menurut kita sebagai perempuan itu enak banget untuk didengar dan tidak ada nada negatifnya. Tapi nggak ada respon gitu ya. Apa yang kita lakukan ketika kita memanggil seseorang tapi nggak ada respon, tapi kita tahu orangnya di situ, naikin nadanya. Gitu ya. Kita lebih naik lagi manggilnya, Mas, gitu ya. Lebih tinggi dibanding nada pertama. Nggak ada respon lagi, gitu ya. Pas tahap ketiga, gitu ya, nadanya sudah naik plus terjadi kenaikan emosi, gitu ya, emosinya udah nggak sabar gitu ya, dipanggil pertama nggak nyaut, panggil kedua nggak nyaut, padahal orangnya ada, maka yang ketiga nadanya naik, emosinya ikut jadi negatif. Sudahlah keras manggilnya, ada bentakan lagi di sana, Mas, gitu ya. Terus gitu ya, ternyata suara perempuan tadi, suara sang istri ketika memanggil, yang kedengaran di telinga suami itu cuma yang ketiga. Suara pertama nggak terdengar, suara kedua nggak terdengar, cuman suara ketiga lah yang membuyarkan fokusnya seorang laki-laki. Gitu ya. Nah, disinilah yang sering terjadi perang dunia ketiga gitu ya. Suaminya merasa tidak dihargai gitu ya. Macam mana punya istri teriak-teriak sama suami kan gitu. Istrinya ngerasa macam mana punya suami yang nggak perhatian ketika dipanggil sama istrinya gitu. Nah, ini terjadi perbedaan pemahaman padahal secara basic fitrahnya itu bisa dipelajari. Apa itu? Yang perlu dipahami oleh seorang perempuan adalah laki-laki itu gitu ya, kalau lagi fokus kemudian dipanggil, maka pendengarannya menurun, bukan berkurang ya. Kalau berkurang tuh biasanya terjadi karena perjalanan usia atau karena kelainan fisik atau kelainan penyakit tertentu sehingga pendengarannya berkurang, udah nggak terlalu dengar. Jadi kalau ngomong harus teriak. Tapi kalau pendengaran menurun itu maknanya mungkin beliau sedang fokus sampai dipanggil tuh nggak dengar gitu ya. Nah, seringkali yang terjadi pada laki-laki itu yang kedua tadi, pendengarannya menurun. Jadi ketika dipanggil secara halus, Mas, gitu ya, beliau nggak dengar karena memang otaknya hanya bisa fokus pada satu hal. Ada sih laki-laki yang bisa fokus pada banyak hal, ya. Tapi kalau kita bicara tentang basically-nya, ya kadang-kadang mereka itu memang fokus banget sama apa yang mereka lakukan. Gitu ya. Sehingga panggilan pertama tuh nggak terdengar oleh telinganya. Mungkin ada sayup-sayup, iya, tapi tidak bisa langsung direspon. Panggilan kedua belum terdengar, panggilan ketiga itu baru terdengar dan menghentakkan kesadarannya karena sudah pakai nada tinggi. Gitu ya. Nah, ketika istri tidak paham cara kerjanya basyariahnya seorang laki-laki, itu sering akan jadi masalah dalam keluarga. Gitu ya. Termasuk juga kalau istri lagi curhat, gitu ya. Kita udah panjang lebar ngomong, cuma dibales, gitu ya.
udah nggak ada tanggapan yang lain gitu ya. Kenapa? Karena otaknya suami kalau mencerna kalimat yang terlalu banyak gitu ya, dia akan kebingungan untuk mana dulu yang mau direspon. Responnya mau kayak mana gitu ya. Dan itu seringkali tidak memuaskan istrinya dalam pengertian, wah udah cerita ngalor ngidul tanggapannya cuman kayak gitu. Padahal istrinya mungkin perlu mendengarkan kalimat-kalimat yang romantis. Oh gitu ya sayang ya. Gimana? Mau dibantu apa? Maunya gitu. Tapi pemrosesan otak di laki-laki tidak seperti itu. Sehingga pemahaman tentang fitrah bagaimana Allah menciptakan manusia secara basyariah dan itu walaisa dzakaru kal unsa terjadi beda, itu akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Andai kata seorang perempuan itu tahu kalau laki-laki itu ketika dia sedang fokus pendengarannya menjadi berkurang, ada beberapa opsi untuk mempertahankan rumah tangga tetap harmonis gitu ya. Opsi pertama, jangan pernah neriakin laki-laki dari jarak jauh. Itu hanya akan menimbulkan emosi. Ini ilmu bagi para akhwat. Ya, suaminya di teras ya ngobrol sama temennya, kita di dapur teriak, "Mas, tolong jemuran," gitu ya. Kagak dengar beliau, terus hujan terus istrinya udah ngomel-ngomel, "Gimana sih? Kan udah dikasih tahu tolong jemurannya." Enggak dengar yaudah gitu ya misalkan. Nah, padahal istrinya udah capek-capek nyuci, jemur gitu ya. Tapi kemudian yang terjadi di situ adalah ketidakpahaman tentang bagaimana fitrah basyariah itu berbeda cara kerjanya. Maka triknya adalah kalau ngomong sama laki-laki usahakan jangan berteriak dari jarak kejauhan karena sangat mungkin yang diteriakin pendengarannya tidak terlalu maksimal untuk mendengar suara jauh karena dia sedang fokus mengerjakan sesuatu. Jadi gimana solusinya? Deketin ya. Nah, termasuk juga pendekatan psikologis bisa dilakukan, sentuh pundaknya gitu ya. Terus sampai beliau nengok baru ngomong. "Tolong ya Bi, ya, tolong ya Mas," gitu ya. "Ini aku lagi nggak pakai baju lengkap, misalkan kalau akhwat kan kalau keluar harus menutup aurat. Bolehkah minta tolong dibelikan galon atau gas?" Nah, itu ngomongnya di dekat beliau, dan setelah kita mengambil fokusnya dengan menyentuh pundaknya, terus beliau nengok ke kita, baru kita ngomong. Itu komunikasi yang bisa kita coba, gitu ya. Atau kalau memang mau manggil dalam jarak jauh, pastikan nada kita gitu ya tidak disertai dengan emosi negatif meskipun itu panggilan kelima. Panggilan pertama Mas nggak nyaut, panggil kedua nadanya naik gitu ya Mas gitu ya, nggak nyaut, panggil ketiga nggak nyaut, panggil keempat baru nyaut gitu. Tapi pastikan kita tidak diboncengi oleh muatan-muatan kekesalan sebagai emosi negatif gitu ya. Atas respon panggilan satu, panggilan dua, panggilan ketiga tidak ada jawaban dari suami. Nah itu namanya istri yang cerdas gitu ya. Untuk mengondisikan bagaimana rumah tangga itu sampai kepada level as-sakinah, ya tenang bersamanya karena kita memahami perbedaan fitrah. Nah ini juga berlaku pada komunikasi-komunikasi yang lain, gitu ya. Kalau tadi kan hanya masalah memanggil, gitu ya. Nanti kalau pas bahas masalah urgent juga sama. Kalau bahas masalah urgent sama laki-laki, gitu ya, pastikan mohon maaf, secara basyariah beliau sudah terpenuhi kebutuhan kelelakiannya. Gitu ya. Guru kami pernah menyampaikan ya laki-laki itu kalau belum terpuaskan hasrat biologisnya, gitu ya, dia akan gelisah. Ada pertukaran hormon dalam tubuhnya yang tidak stabil, gitu ya, dan itu akan membuatnya gelisah bahkan sampai bisa marah, gitu ya. Dan itu rasanya panas, gitu, harus dikeluarkan lewat mekanisme mohon maaf, gitu ya. Allah halalkan berhubungan suami istri, gitu ya, pahalanya besar dan itu bisa mengurangi gejolak-gejolak fisik sekaligus gejolak psikologis. Walaysa dzakaru kal unsa, ada perbedaan basyariah di sana. Maka kalau ngomong sama laki-laki, selain tadi ya, pakai trik deketi beliau, atau tetap ngomong dari jarak jauh tapi nggak usah pakai emosi negatif, gitu ya. Juga kalau ngomong hal penting, pastikan beliau sudah terpenuhi sisi-sisi biologisnya. Jangan ngomong sama laki-laki yang lagi lapar, gitu ya. Itu agak bahaya. Nanti nggak connect-connect gitu ya, kitanya malah emosi. Padahal kita harusnya gitu ya berilmu dalam bab memahami fitrah basyariahnya laki-laki gitu. Pas dia nggak lagi lapar, pas dia nggak lagi haus, pas dia nggak lagi gitu ya belum terpenuhi kebutuhan biologisnya gitu ya. Termasuk bahkan salah satu trik yang pernah kami sarankan pada beberapa klien kami, kalau susah ngomong sama laki-laki di waktu-waktu tertentu, maka ngomonglah setelah beliau selesai. Mohon maaf nih bagi yang sudah menikah, berhubungan badan, beliau istirahat, nanti kalau beliau udah bangun, itu udah happy hatinya. Pas di saat itu, baru ngomong hal penting. Ngomongnya pun ada triknya. Triknya apa? Rumusnya adalah 10 menit pertama. Ini harus dimaksimalkan oleh seorang istri untuk membicarakan hal paling krusial. Kalau perempuan tuh kalau cerita, itu ngalor ngidul dulu sebelum ke intinya.
Mas, kita mau cerita nih sama suami tentang anak. Eh, Gimana ya? Aku nih bingung, Mas. Kenapa? Itu loh, tetangga tuh punya anak. Dia udah hafal Quran banyak tuh anaknya. Oh, keren banget ya. Wah, kok kayaknya iri gitu rasanya punya anak, punya tetangga yang anaknya sudah banyak hafalan Qurannya. Terus gimana ya buat anak kita? Kita ngomongnya muter-muter dulu gitu ya. Padahal intinya kita cuma mau bilang pendidikan apa yang perlu kita berikan agar anak kita ini cinta sama Quran. Sebenarnya intinya maunya di situ. Tapi kita muter-muter dulu. Yang kayak gini nih kadang-kadang laki-laki nggak sabar buat dengerinnya. Makanya rumusnya adalah 10 menit pertama itu waktu berharga untuk menghentak kesadaran seorang laki-laki. Kalau bahasanya Bu Eli Risman, biasanya beliau memberikan trik ya, gimana ngomong efektif sama suami, jangan lebih dari gitu ya, 13 kata kalau tidak salah ya, atau 15 kata. Dan pakailah isu-isu yang krusial gitu. Jadi misalkan contohnya pada isu hafalan Quran tadi ya, misalkan ya gitu ya Thomas, kalau anak kita besok nggak bisa ngasih mahkota cahaya ke kita gimana? Itu kan kalimatnya langsung nuki gitu ya, tidak pakai basa-basi tapi langsung nuki. Nah itu laki-laki itu akan memproses itu secara serius gitu. Loh maksudnya gimana Bun gitu? Ya anak kita nih alif ba ta aja belum bisa, usianya udah SMP. Jangan-jangan salah kita pula nggak mengawal proses belajar Qur'annya dia. Jangan-jangan kita sebagai orang tua nih lebih banyak ngajarin dia perkara-perkara yang sifatnya fardu kifayah, tapi tidak mengajari dia fardu ain sebagai seorang muslim, gitu ya. Nah, itu keterangan-keterangan lebih lanjut itu diletakkan di belakang setelah tema krusial itu masuk di depan, gitu ya. Termasuk kami juga pernah mendapatkan kasus ya, seorang ibu yang kemudian menyampaikan betapa suaminya itu sangat sulit untuk bisa sayang sama anak perempuannya, gitu. Nah, setelah usut punya usut, ternyata sang ayah ini dulunya sebelum anaknya lahir, itu besar sekali keinginannya untuk punya anak lelaki. Pas istrinya melahirkan anak perempuan, itu kayak ada semburat rasa kecewa gitu. Kecewanya ini kemudian mewujud dalam perilaku-perilaku di mana sang ayah ini tidak terlalu perhatian sama anak perempuannya. Sehingga ketika sang ibu ini ceritain apapun tentang anak perempuannya, respon sang ayah ini tuh nggak terlalu menyenangkan. Nggak welcome gitu, kayak cuman sekedarnya aja. Terus nanya pada kami, gimana ngomong pada seorang ayah yang mungkin punya perasaan kecewa terhadap takdir. Nah itu pertanyaan sulit gitu ya, kenapa? Tidak ridho pada takdir aja itu udah jadi masalah pada dirinya dan pada hubungannya dengan Allah, dan itu pasti ngefek pada bagaimana kita bermuamalah atau berelasi dengan anak tersebut. Jadi penyelesaiannya gimana? Harus dua arah. Antara kita dengan Allah, bagaimana kita berlapang pada takdirnya Allah. Kalau sudah belajar untuk lapang dengan takdirnya Allah, baru perilakunya pasti akan berubah. Begitu kita tidak ridho dengan takdirnya Allah, kenapa saya harus bersuami beliau? Kenapa saya harus beristri orang ini? Kenapa Allah karuniakan saya anak lelaki atau anak perempuan? Begitu kita tidak ridho dengan pasangan kita, atau kita tidak ridho dengan jenis kelamin anak kita, maka itu akan mempersulit munculnya relasi yang sehat antara kita dengan orang tersebut. Caranya satu itu. Cara kedua adalah gitu ya, waktu itu kami ngobrol sama istrinya gitu ya, maka kami berikan trik gitu ya, maka gunakan kalimat krusial gitu ya. Waktu itu anaknya sudah remaja gitu ya, dan mulai kenal sama laki-laki gitu ya. Anak perempuan di usia remajanya pengen kenal laki-laki itu apa istilahnya, indikasinya banyak. Karena dia mungkin masuk dalam peer group yang semua teman-temannya punya pacar, bisa terjadi itu, terus dia merasa gengsi kalau nggak punya pacar. Atau bisa jadi anak perempuan yang pengen punya pacar itu bukan karena dipengaruhi oleh peer groupnya, tapi dipengaruhi oleh perasaan kosong dalam jiwanya karena jarang merasa disayangi ayahnya. Ayahnya ada, tapi dia tidak merasakan kasih sayang seorang ayah, terus dia penasaran, gimana sih ya dirasa dicintai sama seorang lelaki, akhirnya dia iseng cari pacar. Cuman pengen tahu rasanya dicintai sama laki-laki gitu ya. Terus kami sampaikan pada beliau gitu ya. Nanti coba membicarakan isu ini setelah beliau kenyang secara fisik ya. Artinya nggak dalam keadaan lapar, nggak dalam keadaan emosi. Kalau bisa sudah selesai hajat biologisnya. Terus gunakan kalimat krusial. Contoh, ya gimana kalau anak kita ini dibawa lari orang?
itu laki-laki tuh responnya akan langsung kaget gitu ya. Hah, maksudnya gimana? Nah, dia mulai fokus dengan pembicaraan. Mulailah masuk di situ tuh loh anak kita tuh loh mulai kenal sama laki-laki. Gimana coba kalau anak kita dibawa lari sama laki-laki yang bukan mahram? Itu pasti sisi kelelakiannya nggak terima. Sebenarnya padahal cuma mau bilang, tolong ya, tunjukkan kasih sayangmu pada anak perempuan kita agar dia merasa disayang sesosok laki-laki, dan cinta pertamanya itu bukan yang bukan mahram, tapi cinta pertamanya itu adalah ayahnya sendiri. Sebenarnya poinnya ke situ, tapi dimulainya dengan menggunakan sisi fokus 10 menitnya tadi. Nah, ini adalah beberapa hal ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Secara basic, perbedaan basyariyah itu membawa konsekuensi hal-hal yang lain, termasuk bagaimana fitrah-fitrah berkomunikasi dengan seorang laki-laki. Nanti pada komunikasi dengan perempuan juga begitu. Saya melihat di sini hadir ya beberapa ikhwan, beberapa laki-laki. Nanti kalau ngomong sama istrinya, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah atau ikhwan-ikhwan yang belum menikah, yang perlu kita pahami dari seorang perempuan adalah gitu ya, apa yang timbul dari pembicaraannya kadangkala terbalik dari yang diucapkan gitu ya. Mau makan es krim? Enggak gitu ya. Tapi bisa jadi aslinya di dalam hatinya itu adalah iya gitu ya. Wah, berarti sulit Ustazah memahami perempuan. Ya begitulah begitu ya. Begitulah adanya gitu ya. Sampai ada orang yang mengatakan ras terkuat di bumi adalah perempuan dalam tanda kutip, karena memahaminya itu adalah sesuatu hal yang kompleks gitu ya. Mau makan nasi goreng pode? Enggak gitu ya. Tapi kalimat enggaknya nih tuh ada sesuatu gitu ya. Aslinya iya, tapi dia cuman pengen denger suaminya nih ngerayu gitu. Ah, masa nggak mau makan nasi goreng? Enggak kok gitu. Nanti kita masak sendiri aja biar nggak boros. Aslinya pengen banget dibeliin gitu ya. Nah, ini gimana terus membaca situasi aslinya ini tuh gimana? Gitu ya. Perlu kita ketahui fitrahnya perempuan itu gitu ya, dari apa-apa yang Allah ciptakan secara basyariah. Gitu ya, perempuan itu fitrahnya adalah disayangi. Maka kalau dia mengatakan enggak, probing lagi. Beneran po nggak mau dibeliin, tak pesenin ya. Nanti lama-lama akan kelihatan aslinya. Gitu ya. Jadi ngomong sama perempuan itu fitrahnya adalah dilembutin gitu ya. Karena perempuan itu nggak bisa kalau dikasarin. Semakin dikasarin dia akan semakin bengkok. Maka ngelurusinnya terus pelan-pelan. Salah satunya adalah dibujuk dengan kasih sayang. Gitu. Maka kadang-kadang perempuan itu kalau ngomong gitu ya, aslinya bukan mau dikasih solusi, cuman pengen merasakan dicintai lelaki itu caranya gimana sih rasanya. Gitu ya. Nah, itu salah satu trik ngomong sama perempuan itu seperti itu. Nah, walaupun ini kadang berbenturan dengan kepribadiannya laki-laki ya. Laki-laki tuh maunya sat-set, das, selesai. Nah, tapi kalau teman-teman menikah, gitu ya, wujud pasangannya adalah perempuan, maka walaisa dzakaru kal unsa, memahami fitrah kepribadian itu hukumnya menjadi wajib. Kalau teman-teman belum menikah, memahami seorang perempuan itu sifatnya masih belum terlalu urgent. Tapi kalau ikhwan-ikhwan sudah menikah, memahami bagaimana fitrah perempuan itu bisa dikatakan wajib hukumnya, karena ilmu itu akan menghantarkan kita untuk sampai kepada sakinah, mawaddah, warahmah, yang itu menjadi salah satu tujuan dari proses pernikahan dalam Islam. Gitu ya. Kami pernah mendapati beberapa kasus di mana laki-laki itu nggak mau tahu perasaan istrinya. Taunya cuman mencari nafkah secara zohiriyah, materi. Kalau bekerja tuh sangat rajin, tapi urusan sampai rumah, ya, karena sudah merasa lelah, gitu ya, langsung pegang HP, ambil stand gitu ya, di kursi sofa gitu, sambil ngopi, udah pegang HP, maunya nyantai. Padahal istrinya tuh seharian di rumah, udah nyelesain berapa gunung cucian, udah nyelesain berapa tumpuk piring kotor, udah berapa kali nyapu rumah karena dikotorin anaknya. Gitu ya. Terus begitu seharian dia lelah, nggak ketemu sama orang lain, gitu ya. Misalkan istrinya di rumah dan tidak mengambil karir di luar, saking penatnya dia sangat menunggu datangnya seorang bernama suami, pengen cerita apa yang dia alami hari ini, dia pengen berbagi rasa, dia pengen mendengarkan hal-hal lain dari suaminya. Giliran suaminya pulang, asik sendiri sama handphonenya karena dalam pikiran suami, saya sudah lelah mencari nafkah, maka di rumah adalah waktunya saya istirahat. Lelah itu memang jawabannya istirahat, tapi suami yang cerdas, yang paham bagaimana basyariahnya manusia, seorang perempuan, gitu ya, yang dia punya banyak sekali urusan-urusan perasaan, itu harus ditampung dulu ceritanya, gitu ya. Kalau laki-laki nggak bisa membaca celah ini, oh itu ngeri banget jadinya. Beberapa pernikahan itu kandas, salah satunya karena seorang perempuan tidak mendapatkan space untuk bercerita pada suaminya karena suami tidak merasa punya kewajiban mendengarkan cerita itu.
gitu ya. Sesederhana cuman menanyakan gitu ya, Mama hari ini apa aktivitas di rumah. It's so simple para bapak-bapak, tapi itu sangat membahagiakan istri. Seperti dia tuh mau dimengerti gitu ya. Masak apa hari ini? Sederhana kan pertanyaannya. Gimana anak-anak gitu ya? Sudah makan belum hari ini Umi? Gitu ya. Umi bahagia nggak hari ini? Itu kalimat sederhana, tapi itu menunjukkan pengertian yang luar biasa bagi gitu ya seorang perempuan gitu ya. Kalau tidak salah gitu ya, kalau perempuan itu dibahagiakan dengan sapaan-sapaan seperti itu oleh seorang suami, maka hormon oksitosinnya itu akan terangsang dengan baik. Hormon bahagia dan hormon cintanya itu akan terangsang dengan baik. Apa yang terjadi kalau hormon oksitosinnya itu terproduksi dengan baik, maka sang istri itu akan membawa banyak keceriaan untuk rumahnya. Dia bisa menjawab dan melayani suaminya dengan baik. Dia ke anak-anak itu happy, gitu ya. Karena hormon-hormon positifnya, hormon oksitosinnya itu dirangsang oleh suaminya dengan kalimat-kalimat sapaan yang menenangkan, perhatian yang cukup, gitu ya. Sehingga ketika dia bahagia, dia bisa membahagiakan orang satu rumah. Banyak kasus perceraian terjadi karena seorang perempuan merasa tidak mendapatkan ruang untuk didengar suaranya, karena suami merasa tidak memiliki kewajiban untuk hal tersebut. Padahal mendengar cerita istri termasuk bagian dari nafkah batin, karena secara basyariah, fisiknya seorang perempuan, bagaimana hormon-hormon yang ada dalam diri perempuan, dan bagaimana cara kerjanya seorang perempuan itu ada unsur perasaannya, gitu ya, kan beda ya sama laki-laki dari segi fisik dan implikasi dari fisik itu. Nah, dari satu ini aja, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian gitu ya, kita jadi mengerti bahwa memahami diri kita menurut perspektif Al-Quran itu sangat menarik. Allah sudah kasih contoh pada hal-hal seperti itu, gitu ya. Yang kemudian pemahaman-pemahaman kita tentang perbedaan fitrah dan implikasinya dan menyikapinya itu adalah ilmu yang kalau bolehlah dibilang itu fardu ain bagi yang sudah menikah, gitu ya. Dan amat sangat dianjurkan bagi yang akan menikah agar tidak punya persepsi yang salah terhadap seorang laki-laki. Gitu ya. Biasanya yang akan jadi masalah itu adalah hadirnya ekspektasi dari seorang perempuan terhadap calon suaminya atau hadirnya ekspektasi dari seorang calon suami kepada istrinya. Gitu ya. Yang perempuan berekspektasi nanti kalau saya punya suami, maka ada tempat bercerita. Ternyata suaminya lelaki yang tidak suka mendengar cerita. Betapa kecewanya dia sejak hari pertama pernikahan. Seorang suami berekspektasi nanti kalau sudah menikah, gitu ya, beban saya berkurang. Dia nggak nyuci, dia nggak masak, dia tinggal duduk ongkang-ongkang. Rupanya, gitu ya, dia menikah dengan seorang tuan putri dari keluarga kaya yang tidak terbiasa melakukan pekerjaan rumah. Bisa jadi dia sudah kecewa sejak hari pertama pernikahannya. Gitu ya. Maka memahami fitrah ini, gitu ya, perlu didasarkan pada basic-basic yang Allah ajarkan di Al-Quran aslinya. Manusia itu gimana, terlepas calon yang nanti akan Allah berikan pada kita bagi yang belum menikah, atau bagaimana kemudian kita semakin ma'rifat, semakin mengenal pada orang yang sekarang Allah takdirkan kepada kita sebagai seorang pasangan, gitu ya. Hati-hati dengan ekspektasi, karena ekspektasi ini secara psikologis tidak menyediakan ruang untuk melobi diri kita sendiri bahwa ekspektasi itu bisa jadi tidak terjadi. Karena ekspektasi ini menuntut realita. Realitanya tuh harus sama kayak pikiran saya, itu namanya ekspektasi. Maka yang disarankan oleh ilmu psikologi yang kemudian juga sebenarnya sudah dimention oleh Al-Quran 14 abad yang lalu, yang disarankan tuh bukan ekspektasi, yang disarankan adalah hope. Karena hope ini menyisakan ruang untuk gitu ya, posibilitas tidak terjadi itu masih ada, namanya juga harapan, bisa iya bisa enggak. Nah itu harapan itu menyisakan ruang ketidakpastian terjadinya harapan tersebut. Kalau ekspektasi tidak punya ruang itu, ekspektasi itu mengondisikan kita realitanya tuh harus sama kayak yang saya bayangkan. Hope-nya pun nggak boleh sama manusia, tapi hope-nya itu adalah kepada Allah. Nah gitu ya. Ini baru dari segi basyariah, itu pun saya hanya mention beberapa hal ya, tadi tentang corpus callosum, belum tentang hal-hal yang lain gitu ya, bagaimana Allah menciptakan fisik manusia itu berbeda gitu, yang kemudian itu akan membawa pada perbedaan fitrah-fitrah yang lain. Nah, kita bahas ini dulu ya, nanti kita coba lihat study case yang ada di Al-Quran atau pada kisah Nabi SAW. Istilah kedua yang digunakan oleh Allah untuk membahas tentang manusia selain dari basyariah itu adalah tentang fisiknya,
adalah bagaimana manusia itu al-ins. Allah menggunakan kata ini untuk menyebut manusia dari segi visi misi penciptaannya. Kenapa sih manusia itu harus ada di dunia? Gitu ya. Maka biasanya kalau disebut kata al-ins, ayat yang sering muncul adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu ya. Tidaklah Allah itu menciptakan jin dan manusia, tapi pada ayat itu Allah tidak menggunakan wa ma khalaqtul jinna wal bashar, tidak menggunakan kata itu. Karena yang mau Allah sorot bukan dari fisiknya, tapi yang mau Allah sorot adalah orientasi hidupnya. Maka ketika sedang membicarakan orientasi hidup, Allah akan menggunakan kata al-ins untuk mewakili manusia itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah itu menciptakan manusia melainkan untuk beribadah. Nah, kalau di bagian ini semuanya sama. Mau laki-laki mau perempuan secara fitrah keberadaannya adalah untuk ibadah. Nanti yang membedakan adalah fitrah ibadahnya. Maksudnya fitrah ibadah, ya fitrah ibadahnya seorang perempuan itu terletak pada derivasi-derivasi, turunan-turunan amal soleh yang sesuai dengan fitrah keperempuanan itu sendiri. Contohnya, ya, apa yang tidak bisa dilakukan laki-laki dan hanya bisa dilakukan oleh perempuan? Nah, ini terkenal sekali. Gitu ya. Pertama adalah hamil. Hamil ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan, tidak pernah akan bisa dilakukan oleh laki-laki karena fitrah memiliki rahim itu secara basyariah hanya dimiliki oleh perempuan. Dan ternyata kepemilikan rahim itu mendukung al-ins, mendukung orientasi visi misi hidup manusia di dunia. Gitu ya. Kepemilikan rahim itu salah satu fungsinya adalah untuk hamil dan berketurunan. Nah, maka kalau kita kembalikan gitu ya, basyariah manusia perempuan itu bisa hamil sedangkan laki-laki tidak, orientasi hamil ya, itu harus punya nilai ibadah. Gitu ya. Sampai wabil khusus gitu ya, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, fitrahnya perempuan itu bisa hamil, itu sampai dimention oleh Al-Qur'an beberapa kali. Gitu ya. Misal Allah katakan wabil walidaini ihsana, dan pada orang tuamu kata Allah. Allah menasihati setiap anak, dan pada orang tuamu ihsana, berlakulah ihsan. Ihsan itu apa? Berbuat baik di atas kebaikan kita kepada orang pada umumnya. Kalau kita sama rekan kerja, kita bisa traktir bakso atau sate. Atau bisa kita kasih mereka hadiah. Sama orang tua, harus lebih dari itu. Karena ihsana itu menunjukkan kebaikan di atas kebaikan rata-rata. Yang terbaik kira-kira begitu. Kalau kita bisa ngasih hadiah ke orang lain, ke orang tua, itu nggak cuma ngasih hadiah. Apa yang orang tua minta, selama tidak bertentangan dengan syariat dan kita berkemampuan, maka kita tidak boleh bersempit-sempit hati, bersedikit-sedikit rizki, kalau bisa berikan semaksimal mungkin, itu ihsana. Anak tidak boleh kemudian merasa terbebani atau pelit gitu ya, aduh bapak saya minta ini dan itu. Kalau kita tidak berkemampuan, nah disitulah kita memanajemen perasaan. Tapi kalau kita berkemampuan, kita tidak boleh menahan-nahan rizki yang Allah berikan gitu ya, untuk memberikan ihsana kepada orang tua kita. Bukan berarti semua-muanya dituruti, bukan. Yang mau ditekankan adalah bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua. Kenapa itu terjadi? Gitu ya. Hamalathu, gitu ya, wahnan ala wahnin. Ibunya tuh sudah mengandung dia wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin itu maksudnya apa? Kepayahan demi kepayahan. Trimester 1 hamilnya udah dipenuhi dengan morning sickness. Gitu ya, mual-mual hebat gitu ya. Kalau pagi sudah lemes padahal pagi harus ke kantor misalkan begitu. Dan seterusnya. Trimesternya makin berjalan ke belakang, trimester 2 biasanya lebih stabil, masuk trimester ketiga mulai berat kandungannya. Gitu ya. Sampai nanti misalkan kalau ingin buang air kecil ya, kedesak sama kandungan yang semakin besar, gitu ya. Seorang ya, ibu yang akan melahirkan biasanya mulai akan sering ke kamar mandi gitu ya. Dan itu gimana repotnya gitu ya, bolak-balik kamar mandi, tidurnya hadap sana pegel, hadap sini pegel gitu ya, mau duduk pinggangnya sakit, tengkurap nggak mungkin. Di saat yang sama sang bapak gitu ya tempel molor gitu ya, tempel molor itu apa? Begitu nempel kasur langsung bisa tidur nyenyak. Istrinya sampai pagi masih guling-guling hanya untuk menemukan posisi yang nyaman. Nah, itu semua kalau tidak dibungkus menjadi al-ins gitu ya, maka basic fitrah kita ini
gitu ya, akan terlewatkan begitu saja. Karena yang bisa hamil itu cuma perempuan. Ini kalau sejak awal tidak diorientasikan, hamilnya saya ya Allah itu bukan cuma pengen punya keturunan, tapi inilah ibadah saya sesuai dengan fitrah saya. Memaknainya dari proses hamil sampai nanti lahiran, taruhan nyawa, gitu ya. Itu harus diniatkan sebagai al-ins, orientasinya saya yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, dan inilah fitrah satu-satunya, gitu ya. Dalam tanda kutip hanya perempuan yang memilikinya. Untuk bisa hamil sampai melahirkan, saya niatkan ini adalah ibadah saya kepadamu ya Allah, wujudnya hamil, wujudnya melahirkan. Makanya kalau itu semua dibingkai sebagai ibadah, gitu ya. Kalau sampai Allah takdirkan, gitu ya, saat dimana malaikat maut itu menjemput saat proses melahirkan, baginya dihitung sebagai pahala seorang syahid karena menukar nyawa, gitu ya, dengan apa-apa yang sudah Allah takdirkan lewat proses kelahiran itu. Nah, ini basic fitrah yang perlu kita pahami. Fitrahnya manusia itu beribadah. Jadi nggak ada ceritanya, gitu ya, hamil ini cuman sebagai ajang apa istilahnya, keren-kerenan, gitu ya. Wah, ini anaknya udah 5, teman saya anaknya udah 3. Saya harus segera hamil nih buat ngalahin orang lain. Nah, saya pikir nggak ada orang berpikir seperti itu, walaupun mungkin ada, tapi akan sangat minor sekali. Gitu ya. Artinya kita berpikir tentang fitrahnya perempuan bisa hamil, melahirkan, menyusui, gitu ya, bagaimana sakitnya melahirkan, bahkan itu taruhan nyawa, sampai nanti menyusui di periode awal, gitu ya, sampai mungkin sulit tidur, anaknya sering kebangun. Ada beberapa anak yang kalau nyusu itu lama banget, gitu ya, maunya tuh nempel terus sama ibunya sejam, 2 jam, gitu ya, nyusunya banyak, lama, begitu ditaruh nangis. Itu semua kalau kita tidak nikmati sebagai inilah fitrah saya sebagai perempuan, dan saya niatkan untuk ibadah, itu semua akan mengguncang jiwa teman-teman. Yang memahami seperti ini siapa? Perempuan dan laki-laki. Kenapa laki-laki juga harus memahami fitrah perempuan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki? Agar laki-laki itu mengerti bagaimana cara bermuamalah dengan baik pada istrinya, pada fitrah-fitrah yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Sampai Rasul itu mengatakan, sebaik-baiknya kalian. Rasul menyampaikan ini kepada para sahabat, artinya pada para lelaki di zaman itu. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, pada istri dan pada anaknya. Kenapa laki-laki itu disebut yang paling baik adalah yang paling baik kepada istri dan anak-anaknya? Ya karena akhlak yang paling utama itu dibangunnya di dalam rumah. Berapa banyak sekarang lelaki itu bisa lembut dengan rekan kantornya, mohon maaf sampai terjadi perselingkuhan, tapi kalau sampai balik, kalau sudah di rumah, luar biasa sekali sifat itu bertolak belakang. Kenapa bisa begitu? Salah satunya disponsori karena nggak paham bagaimana perempuan itu sudah menanggung fitrahnya, itu sudah sangat luar biasa sekali ujiannya. Hamil anak dari si bapak itu, melahirkan anak dari si bapak itu, menyusui anak dari si bapak itu, membesarkan anak dari si bapak itu. Kalau si bapak nggak mengerti fitrahnya perempuan, fitrah istrinya, dengan sangat mudah dia sia-siakan. Tapi kalau dia tahu fitrah istri saya itu sudah hamil, payahnya kayak apa. Sampai sekarang banyak ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah ya, eksperimen bapak-bapak suruh gendong semangka gitu ya, gendong seharian ya, semangkanya diikat di perutnya, suruh bawa kemana aja, gitu ya, kamar mandi suruh bawa, tidur suruh bawa, gitu ya. Dan biasanya ekspresi bapak-bapak itu kelihatan sangat kepayahan sekali. Terus nanti diakhiri dengan kalimat, bayangkan 9 bulan istrimu membawa ini, engkau baru sehari, cemberutnya gitu ya, bad moodnya luar biasa, istrimu 9 bulan gitu ya. Pemahaman terhadap fitrah itu akan menghasilkan akhlak yang lembut kepada istri dan keluarganya, gitu ya. Karena memang al-ins ya, bagaimana perempuan itu diciptakan untuk beribadah itu memang bentuknya beda dengan laki-laki. Gitu ya. Laki-laki itu kalau tahu fitrah perempuan dan betapa beratnya menjadi seorang istri, munculnya tuh kayak Umar bin Khattab. Umar itu kalau di luar rumah, ya dia tuh garang banget, sampai setan aja tuh mau papasan kagak berani. Saking Umar ini tegasnya luar biasa. Pernah diceritakan dalam sebuah kisah ketika beliau menjadi seorang Amirul Mukminin ya, pemimpin terbesarnya orang Islam. Kalau Abu Bakar itu digelarinya Khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Ya, kalau Umar bin Khattab gelarnya bukan Khalifatu Rasulillah, karena Umar ini menggantikan Abu Bakar. Walaupun sebenarnya posisinya menggantikan Rasulullah, tapi secara persis beliau menggantikan Abu Bakar. Berarti menggantikan khalifahnya Rasulullah, ya kan?
pengganti aslinya Rasulullah pertama kali adalah Abu Bakar. Gelarnya Khalifatu Rasulillah. Ya. Setelah Abu Bakar meninggal, maka Umar ini menggantikan khalifahnya Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Harusnya gelarnya apa? Khalifati Rasulillah. Panjang kali, ya kan? Khalifahnya berapa kali disebut? Khalifati Rasulillah. Penggantinya pengganti Rasulullah. Susah ya nyebutnya ya. Maka terus diganti menjadi kalimat Amirul Mukminin. Maka yang punya gelar ini pertama kali adalah Umar. Betapa tidak kewibawaan Islam di bawah Umar itu sangat mengerikan, gitu ya. Sampai-sampai ketika itu ada gubernurnya Umar bin Khattab ingin mendirikan masjid, beliau punya bawahannya mau bikin masjid. Waktu mau bikin masjid terjadi perluasan tanah. Cuman tanah yang mau diperluas ini tuh miliknya seorang Yahudi. Nah, si gubernur ini melakukan kesewenang-wenangan dengan merebut tanah Yahudi itu atas nama pendirian masjid. Yahudi ini kagak terima. Mana bisa, ini tanah saya, kok direbut buat bangun masjid, gitu ya. Nah, akhirnya Yahudi ini protes. Protesnya gimana? Datengin Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, ya, lihatlah bawahanmu, ngapain? Dia merebut tanah saya atas dasar pendirian masjid. Marah betul Umar, gitu ya. Kenapa? Meskipun untuk mendirikan masjid, tapi tidak boleh terjadi kezoliman, apalagi pada pemeluk agama lain. Terus apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau bilang pada Yahudi ini, ambil itu tulang. Jadi Yahudi ini suruh nyari tulang. Bingunglah dia datang ngaduin perilaku bawahannya, kok suruh nyari tulang. Dapat tulang sambil keheranan ngasihin tulang itu ke Umar. Setelah dapat tulang, Umar ambil pedang, terus di tulang itu digores pakai pedang, seret. Ya, cuman gitu doang, terus bilang sama Yahudi bahwa tulang ini kepada orang yang telah merampas tanahmu. Yahudi ini pulang sambil garuk-garuk kepala. Aneh kali. Pengaduan perampasan tanah diselesaikan dengan tulang yang digaris pakai pedang. Ini nggak masuk akal. Tapi setidak masuk akalnya apa yang dilakukan Umar, tetap aja disampaikanlah tulang ini oleh orang Yahudi itu kepada si gubernur bawahannya Umar. Ketika tulang itu sampai kepada sang gubernur, dia langsung menangis sejadi-jadinya. Karena dia paham yang dimaksud Umar adalah, gitu ya, kalau kamu nggak kembaliin ini tanah, yang terjadi pada kamu seperti pada tulang ini tak selesaikan dalam tanda kutip ya, saya nggak main-main terhadap kezoliman, gitu ya, maka diselesaikannya sangat mungkin, gitu ya, dengan cara yang kemudian, gitu ya, kalau nggak mau tobat ya bisa sangat ada pedang yang mungkin akan turun, gitu ya, tapi itu bukan berarti Umar akan membunuh, bukan, itu gertakan, gitu ya, dia langsung menangis jadi-jadinya dikembalikanlah tanah itu. Sang Yahudi ini kembali bingung, gitu ya. Ini kenapa bisa begini, gitu ya? Aneh banget, gitu ya, sistem dalam Islam ini. Tadi saya lapor malah dapat tulang, sekarang tulang saya kasih bikin orang nangis, kok bisa, gitu ya? Akhirnya dia nanya, boleh nggak nanya? Kok ini saya nggak bisa nangkep ini maknanya apa? Dijelaskanlah oleh si gubernur ini, gitu ya. Ini maksudnya, kalau saya tidak mengembalikan hak Anda, maka saya akan mendapat teguran yang sangat keras dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagaimana tulang yang tergores pedang. Itu kaget orang Yahudi. Wah, sebegitu berwibawanya seorang Umar, sebegitu tegasnya beliau dalam pengembalian hak. Itu Umar bin Khattab kalau di luar rumah itu setegas itu, teman-teman. Setan aja nggak berani papasan. Tapi kalau di dalam rumah, saking pahamnya beliau pada fitrah ibadahnya seorang perempuan itu terletak pada hamil, pada melahirkan, pada menyusui itu sudah sangat berat sekali. Beliau tuh kalau kena omel sama istrinya, beliau nggak balik ngomelin istrinya, diem aja beliau. Kenapa bisa begitu? Beliau paham fitrah ibadahnya perempuan itu sudah sangat berat. Jadi kalau nanti diomeli sama laki-laki, itu makin berat lah perjalanan kejiwaan seorang perempuan. Itu bisa sangat menyakiti hatinya, itu melukai fitrah dirinya yang harusnya diperlakukan dengan lembut, tapi malah dikasarin. Itu melukai, gitu ya, fitrah yang Allah berikan, gitu ya, sudah hamil lah itu berat, melahirkan itu taruhan nyawa, menyusui itu repot, dan terus begitu. Sudahlah dibebani dengan kalimat-kalimat menyakitkan seorang lelaki, bukankah itu, gitu ya, tidak menjadi seorang akhlak suami yang menjadi penyempurna separuh agamanya istri, itu membebani. Maka Umar kalau dimarahi sama istrinya, diomelin, gitu ya, beliau akan diam aja sambil didengerin.
gitu ya. Karena beliau tahu bagaimana mendukung istrinya untuk sampai kepada kestabilan jiwa, untuk terus bisa melakukan fitrahnya sebagai perempuan yang menjadi ratu di dalam rumah. Kalau dia sudah dimarahin sama suaminya, tidaklah dia bahagia jiwanya, itu akan menyulitkan dia untuk sampai kepada fitrah al-insnya perempuan, beribadah sesuai dengan fitrah keperempuanannya. Sudah jam 5:05. Apakah materi mau dilanjutkan atau saya kembalikan dulu ke Dr. Putri Raulina? Oke, Masya Allah. Daging banget ya, Masya Allah. Dari tadi, ya Allah, sampai ternyata implikasinya mengetahui fitrah laki-laki dan perempuan tuh bisa sampai seluas itu gitu ya Ustazah ya. Mungkin materinya bisa disambung lain waktu ya Ustazah ya, Insya Allah ya. Kalau ada waktu nanti. Ya. Nah, sekarang mungkin dari teman-teman. Nah, kita buka sesi tanya jawab ya. Kayaknya ini bakal banyak yang nanya nih, semoga ya. Oke, saya persilahkan untuk yang mau bertanya langsung, bisa raise hand ya. Silahkan. Kalau misalnya belum berkenan untuk tampil langsung, bisa di chat di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang bertanya nih Ustazah, saya juga mau tanya dulu, boleh ya? Boleh. Kita kan jadi tahu fitrah laki-laki seperti apa, fitrah perempuan seperti apa. Nah, akhirnya kita tahu oh potensi kita di sini, oh kekurangan kita di sini. Tapi kadang itu ya namanya manusia ya. Akhirnya setelah tahu kekurangan, oh kan aku memang seorangnya ya perempuan ya perasa gitu. Akhirnya jadi senjata untuk bukan berhadapan ya. Jadi kayak sebagai counter attack-nya kalau misalnya sama pasangan gitu. Nah itu mungkin sikap-sikap pembenarannya seperti itu bagaimana mengantisipasinya? Terima kasih. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kita berlindung di balik kata fitrah itu untuk membela diri kita sendiri? Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya itu jawabannya kembali kepada ketulusan jiwa, kebersihan hati, bagaimana kita ini memaknai fitrah kita secara global adalah sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Ya. Kalau kita paham bahwa hidup itu adalah ibadah, gitu ya. Ya kalau kita salah, ya ngaku salah aja, biar kemudian Allah melapangkan ibadah kita, gitu ya. Misalkan kita salah di depan suami, ya bilang aja, saya mohon maaf, gitu ya. Karena kita punya kekurangan juga, gitu ya. Kalaupun suami punya kekurangan, gitu ya, kita juga berlapang-lapang untuk meminta untuk memberikan maaf. Gitu. Tidak kemudian ketika kita salah kita merasa ya kan perempuan itu banyak emosinya, banyak perasaannya gitu ya. Ya pokoknya saya nggak mau disalahkan gitu ya, walaupun terjadi rumus ya. Semua yang diputuskan oleh perempuan itu benar gitu ya. Ini pasal 1 gitu ya. Pasal 2 kalau laki-laki salah balik lagi ke pasal 1. Pokoknya semua yang diminta perempuan itu benar gitu ya. Karena perempuan itu nggak bisa disalahkan misalkan gitu ya. Karena kompleksnya perasaan dia. Maka yang perlu kita pahami sebenarnya kita perlu melihat bahwa tujuan dari menikah, tujuan dari berpasangan itu adalah ibadah. Kalaupun dalam proses perjalanannya kita melakukan kesalahan kepada pasangan, ya dengan rendah hati kita akan mengatakan saya salah dan saya minta maaf. Bahkan permintaan maaf itu akan menjadi ibadah itu sendiri, gitu ya. Kalaulah kita berlindung di balik ya perempuan itu banyak emosinya, iya. Berarti kalau sudah sampai di sana, yang perlu kita pahami adalah penyebutan Allah terhadap manusia pada konteks ketiga ini. Ya, ini paling bisa mewakili yang ditanyakan Dr. Putri tadi adalah konteks al-ins dan al-insan. Al-insan ini bicara manusia dari segi potensi dirinya. Sebelum psikologi menemukan tentang asesmen tentang alat tes minat bakat, Quran sudah mention itu 15 abad yang lalu. Kalau ada ayat bicara tentang al-insan, maka yang dibicarakan adalah potensi dirinya. Gitu ya. Potensi diri ini mencakup apa? Apa aja kekurangannya, kelebihannya, potensi dalam bab-bab bagaimana dia menguasai suatu bidang tertentu dan tidak menguasai bidang yang lain. Bagaimana dia kemudian bisa memaknai segala sesuatu dalam dirinya, dalam kejadian, itu lewat al-insan ini. Maka di surat al-insan ini Allah mengatakan,
gitu ya. Sebagian manusia itu imma kafuro gitu ya, imma syakuro wa imma kafuro. Ya, kalau dibagi dua, cara pandangnya manusia terhadap kekurangan dan kelebihan diri maupun kekurangan dan kelebihan pasangan itu ada dua, imma syakuro ya, syakuro wa imma kafuro. Ya, syakuro itu maknanya apa? Mudah membaca kebaikan orang lain, mudah mengapresiasi kebaikan orang lain, mudah melihat baiknya Allah pada setiap takdir yang sampai. Itu potensi dia kita. Kita punya potensi ke sana. Ya, kita bisa memaknai hidup itu ke arah sana. Jadi melihat kekurangan pasangan itu ya, oh iya sih suami saya punya kurang, tapi nggak apa-apa. Gitu ya. Kenapa nggak apa-apa ya? Pasti dalam kekurangan ada kelebihannya. Itu imma syakuro. Dia mudah melihat kebaikan orang lain dalam kekurangannya. Sedangkan kalau imma kafuro, dia sulit ya berpikir positif pada orang lain. Nah, ini yang akan menjadi potensi keburukan. Termasuk melihat dirinya sendiri juga seperti itu. Oh iya, ternyata saya ini perasa ya, gitu ya. Jadi kalau saya melakukan sesuatu dan saya sadar itu salah, ya saya tidak boleh berlindung di balik kata perempuan itu perasa, gitu ya. Kenapa? Itu akan menyulitkan saya untuk melakukan amal-amal soleh berikutnya. Ya udah, kalau salah mah salah aja, minta maaf. Walaupun kalau bagi perempuan itu akan sulit ya. Tapi sulit itu bukan berarti tidak bisa. Maka kita perlu melihat kita dari segi al-ins, gitu ya. Saya ini orang yang mudah melihat sisi positif, kemudian disyukuri, atau saya ini adalah orang yang mudah melihat sisi negatif, kemudian gitu ya, dikufuri. Kufur itu apa sih? Sulit untuk merasa bahagia dengan hal-hal yang sudah Allah takdirkan. Gitu ya, pada kelebihan dan pada kekurangan yang ada dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya, memahami fitrah itu bukan berarti kita terus punya tameng, bukan. Tapi itu juga akan membuat kita dilihat oleh Allah sejauh apa kita menjadi pribadi yang jujur untuk menjadi hamba Allah yang baik dengan fitrah-fitrah yang kita miliki. Begitu, Dr. Raudina. Masya Allah, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Akhirnya jadi ini ya, gimana sih caranya nggak pembenaran diri gitu. Kadang tuh saya suka bingung, setelah tahu ini, ya kan aku memang seorang perempuan, seorang yang perasa gitu. Oke, lanjut. Nah, sudah ada yang raise hand ya, ada dua. Ustazah izin langsung dua, boleh ya? Nanti bergantian Kak Rahmah dulu, baru Kak Maulana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi begini, Ustazah, perkenalkan saya Rahma dari Tangerang Selatan. Sangat menarik sekali ya untuk membahas tentang tadi ya sifat antara perempuan sama laki-laki. Sebenarnya pertanyaan saya ini ada dua. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita mendewasakan sikap gitu, Ustazah. Kan nanti kita akan bertransformasi ya dari seorang istri menjadi seorang ibu kayak gitu. Itu kan butuh waktu yang cepat, calon ibu gitu, memposisikan dirinya. Apakah boleh di awal kita pernikahan sambil kita menyiapkan seperti itu, sikap-sikap seperti apa, boleh nggak sih kita menunda memiliki anak dulu gitu sampai kita benar-benar dikatakan kita siap nantinya menjadi orang tua gitu. Jangan sampai ketika jadi orang tua kita malah childish gitu, sering menyalahkan anak dan lain-lain. Lalu yang kedua tentang sampah batin. Jujur tidak bisa dipungkiri juga memang kan kita harus dibawa ke tauhid ya untuk menerima takdir dan sebagainya, entah pasangan kita seperti apa gitu. Tapi di dalam keseharian pasti ada perilaku pasangan yang tidak berkenan di hati dan itu kayak dipendam di dalam batin, kan harus dikeluarkan ya. Nah, saya tuh tipe yang butuh tenaga profesional gitu. Apakah hal itu di awal nanti pernikahan kita harus katakan ke suami bagaimana cara kita merilis emosi, dan kita perlu nggak juga bilang bahwa saya butuh loh misalnya dalam 2 tahun sekali gitu, saya butuh ke psikolog juga kalau misalnya sewaktu-waktu saya gak kuat berumah tangga sama kamu kayak gitu misalnya, contohnya ya ekstrim ya. Itu aja sih Ustazah Tika, terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Masya Allah, tadi beliau bisa menguraikan sangat rinci ya.
Oke, ini suara saya masih terdengar dengan jelas atau tidak ya? Masih Ustazah. Oke, baik. Izin bertanya, beliau yang bertanya tadi, apakah sekarang sudah menikah? Belum Ustazah. Nah, ya, terima kasih ya. Terima kasih sudah mencoba untuk berpikir dan merenung tentang pernikahan. Kami mengapresiasi itu dengan apresiasi yang besar dalam rangka menyiapkan pernikahan yang tangguh ya. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang menikah tapi hancur di tengah jalan, tapi kita ingin memiliki keluarga yang tangguh dengan menyadari kondisi kita. Barakallah atas proses perenungan terhadap diri ya, mengenali diri itu menjadi sangat penting dalam proses-proses kita menuju ke pernikahan. Pada pertanyaan beliau yang pertama, bolehkah kita semisal merasa belum selesai dengan diri sendiri terus menunda untuk punya keturunan? Kalau posisinya belum menikah sekarang, gitu ya, maka yang harus didudukkan pertama kali adalah tentang berketurunan itu sendiri. Apa maknanya? Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Pada beberapa kasus, ketika kita menunda karena alasan-alasan yang tidak syar'i, misalkan karena penyakit darurat dan belum bisa hamil, akhirnya kehamilan itu harus ditunda, gitu ya, karena ada madharat dan maslahat yang harus dipertimbangkan, maka insya Allah yang seperti itu tidak masalah. Tapi pada hal-hal yang kemudian bisa kita ikhtiarkan dari sekarang sampai Allah takdirkan untuk menikah, maka kita berpikirnya bukan untuk menunda itu dulu, karena karunia keturunan itu sesuatu yang amat besar harganya di sisi Allah. Kalau kita sengaja menunda pada alasan-alasan yang sebenarnya kita bisa ikhtiar dari sekarang, khawatirnya itu akan menjadi gitu ya, suudon dalam tanda kutip, seolah-olah gitu ya, Allah ini sudah mau kasih karunia tapi kita tolak. Nah, kesannya biar tidak menolak rizkinya Allah, kesannya biar tidak ke sana. Maka kalau yang bertanya, yang beliau sampaikan tadi, belum menikah, maka kami lebih merekomendasikan dibanding berpikir untuk menunda, maka berpikirlah untuk menyelesaikan diri sendiri sejak belum bertemu dengan akad nikah itu sendiri. Sekarang sudah ada atau belum ada pasangan calonnya, monggo-monggo aja, tapi sebelum terjadinya akad nikah, ikhtiar untuk menuntaskan diri itu bisa kita mulai dari sekarang. Caranya gimana? Pertama, kita perlu memahami rahmat Allah itu luas. Sekenal-kenalnya kita dengan diri kita sendiri, boleh kita mengambil beberapa kesimpulan. Saya ini orangnya kalau sedih itu biasanya lama. Oke, itu sangat bagus. Artinya kita mengenali diri kita sendiri. Ini cuma contoh. Kalau pada beliau tadi, beliau memberikan contoh kalau punya beberapa case yang mungkin itu darurat, butuh ketemu profesional. Itu sangat bagus ya, bisa mengenali diri sendiri. It's okay, itu bagus sekali. Tapi sebagus-bagusnya kita mengenal diri kita sendiri, pada level lanjutan, beliau yang bertanya ini perlu mendapat jawaban dengan level yang lebih atas lagi ya, karena pemahaman beliau terhadap diri sudah sangat bagus. Level lanjutannya apa? Rahmat Allah itu luas. Kalau kita merasa diri kita ini punya kelemahan, punya pengenalan yang kemudian kita tahu kelemahan-kelemahan kita atau resiko-resiko atau kerentanan vulnerability ya, kerentanan yang kita miliki, itu harus dihadapkan pada rahmatnya Allah. Benar sih, saya ini punya kekurangan ini dan itu. Tapi saya lebih yakin rahmat Allah bisa mengubah saya menjadi orang yang lebih baik dan lebih tangguh sebelum datangnya akad nikah. Itu keyakinan kita. Kenapa? Agar kita tidak menjadi orang-orang yang membatasi datangnya rahmat Allah yang bisa mengubah kondisi kejiwaan seseorang. Dari kita yang merasa apa, kalau kita membatasi, wah kayaknya saya bakal kayak gitu, itu kita membatasi datangnya rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu kalau sudah datang, mengubah yang lemah menjadi kuat, mengubah yang sakit menjadi amat sehat, mengubah yang bodoh menjadi sangat pintar dan sangat berilmu. Itu bisa terjadi. Maka persepsi kita pada semua hal adalah rahmat Allah itu luas, bisa mengubah semua yang tidak baik-baik saja menjadi baik-baik saja. Itu keyakinan kita sebagai seorang mukmin harus ada di semua situasi. Bahkan ketika diagnosis dokter, kalau pada hal fisik ya, dokter sudah mengatakan ini stadium 4, sulit untuk ditolong. Bolehlah itu menjadi diagnosis ya, tapi hatinya kita menempatkan rahmat Allah itu melebihi diagnosis itu sendiri. Ya bolehlah medis mengatakan begitu, tapi saya lebih yakin rahmat Allah itu luas. Kalaulah memang saya harus meninggal, pasti meninggal. Tapi kalau Allah menghendaki dengan rahmatnya menyembuhkan, pasti itu terjadi. Itu keyakinannya seperti itu dulu. Satu. Kedua,
gitu ya. Kita fokus untuk memperbaiki diri kita dengan rahmatnya Allah melalui beberapa hal yang bisa diikhtiarkan sejak sebelum menikah. Contoh begini, kalau kita merasa kita ini adalah orang yang kemudian memiliki beberapa isu tentang mental health, kita tracking ke belakang. Yang menjadi problem di mananya? Apakah kemudian isu mental health kita ini terjadi pada beberapa fokus? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah bagan guru kami, ya, namanya Mas Isnan Hidayat, beliau kakak kelas kami yang memang punya concern dalam bidang psikometri ya, psikologi tapi dalam pengukuran gitu ya, tentang bagaimana mengukur kecemasan dan seterusnya, itu termasuk bidangnya beliau gitu ya. Termasuk beliau juga membuat beberapa item, kalau kita memiliki beberapa isu mental, ada beberapa fokus yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita memiliki beberapa isu mental ya, bisa jadi yang harus kita lihat adalah apakah diri kita ini adalah diri yang memiliki noda, sehingga noda ini memperberat atau membebani psikisnya kita. Apa yang dimaksud noda? Apakah kita adalah orang-orang yang, kalau di sini ditulis ya, masih mencintai hal-hal yang dilarang oleh Allah? Karena mencintai hal-hal yang dilarang oleh Allah itu akan membebani psikologisnya kita. Begitu kita melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah, itu akan membuat hati kita menjadi banyak noda-noda kotor. Yang noda-noda ini akan membuat kita salah dalam membaca situasi. Sebenarnya situasinya biasa aja, tapi karena hati kita bernoda, kita jadi salah membacanya. Kayak kita pakai kacamata, gitu ya. Sebenarnya kalau kacamata kita clear, lihat pemandangan itu tuh menyejukkan. Tapi karena kacamata kita buram, mau dibawa ke pemandangan yang kayak apapun, itu nggak akan memberikan dampak positif pada jiwanya kita, karena mata kita buram. Gitu ya. Kacamata yang kita pakai ini gelap. Sehingga kita membaca situasi itu tuh salah, gitu ya. Disebabkan oleh buramnya hati kita karena masih banyak noda. Nah, apakah isu mental yang kita miliki atau ketika kita merasa belum selesai dengan diri kita disebabkan oleh ini, maka ikhtiarnya adalah bersihkan noda itu dengan cara gitu ya, kita mentaubati pada hal-hal yang sudah kita tahu itu salah tapi masih kita lakukan. Karena dengan taubatan nasuha, Allah akan memberikan penglihatan yang lebih jernih. Oh, ternyata tidak seburuk yang saya bayangkan. Bismillah menikah dan insya Allah berketurunan. Kita punya mentalitas yang cukup berani. Kenapa begitu? Allah karuniakan hati yang bersih untuk bisa melihat masalah itu dengan lebih clear. Gitu ya. Ini contoh ya. Ya, saya tidak tahu persis pada beliau yang bertanya tadi, gitu ya. Tracking ke belakangnya ke arah mana? Karena saya tidak melakukan asesmen secara komprehensif, maka kita bicarakan item-itemnya saja. Ini tidak hanya berlaku pada yang bertanya, tapi berlaku pada saya dan pada siapapun. Kedua, kalau kita benar-benar memiliki isu mental, gitu ya, kita perlu nge-track apakah ada traumatic event di masa lalu. Mungkin bukan karena kita banyak noda oleh kemaksiatan, tapi memang karena pernah ada terjadi traumatic event yang itu memukul kita di masa lalu. Pernah dikhianati seseorang, pernah dibentuk dalam proses pengasuhan yang menyakitkan, pernah mendapatkan katastrofi, apa semacam musibah-musibah yang tidak diduga, sehingga itu menimbulkan sakit dalam jiwa kita. Ada rasa sakit hati, ada benci, ada marah, ada tidak terima, ada kekecewaan yang sangat panjang. Apakah itu yang sedang terjadi dalam diri kita? Kalau jawabannya adalah iya, maka yang perlu kita lakukan adalah mekanisme penyembuhan luka itu sebelum proses akad nikah terjadi. Agar apa? Agar nanti ketika kita menikah, ya, kita membawa keadaan yang lebih baik dari luka yang kita miliki hari ini. Gitu ya. Gimana cara menyembuhkan luka? Tergantung case-nya apa dulu. Ya, menyembuhkan luka ini akan membawa pada banyak sekali implikasi, gitu ya. Nge-track kita dari masa lalu, ada apa yang terjadi, gimana regulasi emosi, gimana cara kognitif kita bekerja, apakah kita termasuk orang-orang yang impulsif terhadap negative thinking, begitu ada pikiran negatif langsung kita tanggepin sampai kita bingung sama diri kita sendiri saking banyaknya pikiran negatif. Nah, itu nanti akan ada banyak hal teknis yang perlu diperjelas pada setiap kasus. Gitu ya. Sehingga ketakutan kita nanti akan mendidik dengan cara yang salah, itu bisa kita prevensi dari sekarang. Pada beberapa kasus yang pernah kami dampingi, ada ibu-ibu yang sangat temperamen, gitu ya. Kenapa menjadi sangat temperamen? Ternyata memang beliau dididik dengan, misalkan ya, contohnya dididik dengan sangat keras. Tapi beliau tidak menyadari itu, dan tidak menyadari pula dampak dari pendidikan itu. Tahu-tahu setelah menikah, keras pula dia sama anaknya. Setelah dia keras sama anaknya, muncul masalah, dia baru sadar, oh kok ternyata saya keras ya sama anak saya, dan seterusnya. Dia baru menyadari, oh iya, ternyata dulu saya dididik dengan keras. Sadarnya muncul setelah punya anak.
Kalau beliau yang bertanya, Masya Allah, punya kesadaran sebelum bahkan akad nikah itu terjadi. Sehingga kesadaran yang lebih dini itu menjadi modalitas yang cukup baik untuk memulai proses. Kalaupun itu adalah luka, bisa digarap dari sekarang, sehingga setelah akad nikah, gitu ya. Kalaupun luka itu masih ada, sudah dalam keadaan lebih baik. Sehingga Allah karuniakan kesiapan mental, kalaupun berketurunan, bisa memberikan pendidikan yang lebih baik, gitu ya. Tersebab luka itu sudah diproses sebelumnya. Terakhir, gitu ya. Bisa jadi ya isu mental itu tidak muncul karena hati yang banyak noda atau jiwa yang terluka, tapi isu mental itu terjadi karena kita selama ini hidup dalam kegelapan. Maknanya apa? Kita jauh banget dari yang namanya ilmu. Banyak hal yang kita tuh nggak tahu dalam hidup, sehingga kita tuh sering salah mengambil kesimpulan karena ketidaktahuan yang kita miliki. Gitu ya. Bahasa sederhananya, kita hidup jauh dari cahayanya Allah, kita melalui segala sesuatu dengan kebodohan, sehingga apa yang terjadi secara eksternal itu kita respon sebagai masalah. Padahal sebenarnya kalau kita punya ilmu, itu nggak akan jadi masalah. Kayak tadi, kita nggak tahu nih ngomong sama laki-laki itu caranya gimana. Tiap kali ngomong, selalu jadi masalah. Padahal sebenarnya itu sesuatu yang bisa diprevensi kalau kita tahu ilmunya. Kalau ngomong sama laki-laki itu jangan diteriakin dari jauh. Dia nggak bisa mendengar suara kita pada teriakan satu, teriakan dua, baru dengar teriakan kelima. Itu pun dengarnya sudah dalam keadaan ngegas. Kita marah, beliau marah. Padahal itu bisa diprevensi. Kalau ilmu cukup, kita akan terhindar dari gelapnya jiwa, gitu ya. Kalaupun kita hidup dalam kegelapan jiwa, kadangkala ini yang menjadi masalah sehingga kita tidak bisa memiliki jiwa yang stabil. Banyak hal kita terkacaukan oleh kebodohan. Caranya gimana menyelesaikan? Menghidupkan cahaya dalam jiwa kita, gitu ya, dengan memiliki waktu-waktu yang berkualitas untuk menuntut ilmu, untuk mendekat pada Allah, mengusir gelapnya jiwa kita dengan cahaya-cahaya Al-Quran dan seterusnya. Kalau ini sudah kita tracking, sudah kita ikhtiarkan, sudah kemudian kita lalui, gitu ya, nanti akan ada indikatornya, gitu ya. Kalau kemudian noda-noda itu bisa kita bersihkan, gitu ya, kita akan terhindar dari kepribadian yang mudah tergantung pada lingkungan, kita terhindar dari adiktif terhadap kemaksiatan dan seterusnya. Kalau itu isu mentalnya lebih ke luka, kalau luka itu berhasil ditangani, akan muncul yang namanya resiliensi. Ya. Kita akan bertahan pada situasi yang sulit, tidak mudah give up, tidak mudah menyerah, tidak mudah merasa putus asa, gitu ya. Atau kemudian seseorang bisa mengalami delay gratification, dia bisa menunda kesenangannya. Nggak harus sekarang kok saya merasa bahagia. Yang penting sekarang adalah melalui segala sesuatunya dan bertahan untuk sampai kepada ridhonya Allah. Kalau nggak harus bahagia di dunia, nggak apa-apa. Masih ada akhirat tempat memanen bahagia. Itu namanya kemampuan mental untuk mendelay kebahagiaan. Tidak harus sekarang, tapi yang jelas kita harus bertahan. Nah, misalkan begitu. Itu orang-orang yang mulai sembuh dari luka tuh punya perasaan kayak gitu. Atau kalau kemudian seseorang itu punya isu dalam hal, gitu ya, jauhnya dari ilmu, gitu ya, maka seseorang akan berada pada, gitu ya, keadaan-keadaan yang lebih baik setelah dia menyembuhkan diri dengan lebih berilmu, gitu ya, dan seterusnya. Ini yang di track lebih dulu, gitu ya, sebelum kita bicara tentang bagaimana menunda berketurunan. Selesaikan apa yang menjadi isu mentalnya, gitu ya, karena ini akan menjadi kunci. Yang pertama ini, gitu ya. Terus yang kedua, Dr. Putri Raudina boleh mengingatkan saya tadi pertanyaan kedua beliau apa ya? Untuk pertanyaan kedua ya Ustazah. Iya, pertanyaan beliau tadi, beliau punya dua pertanyaan kan? Pertama Ya. tentang, yang kedua adalah? Yang kedua tentang sampah batin. Oh ya, nah, Ya. bagaimana kalau kita punya sampah batin dan menyampaikan kepada calon nanti, gitu ya? Boleh sampaikan. Bagi saya itu poin positif ya. Kalau kita bisa mengenali diri dan kemudian kita menyampaikan pada beliau, kita punya kebiasaan apa kalau lagi punya masalah dan perlu visit, gitu ya, kepada psikiater atau psikolog, boleh sampaikan itu di awal pertemuan, tapi dengan kalimat-kalimat yang tidak bersayap. Artinya begini, tidak semua orang itu siap mendengarkan kalimat saya perlu berkunjung ke psikolog, karena stigma negatif itu masih sangat kuat sekali pada masyarakat Indonesia, seolah-olah kalau berkunjung ke psikolog itu sama artinya dengan bergangguan mental, padahal tidak sama sekali. Kalau di Jogja, orang mau nikah, sehat mental itu harus ketemu psikolog. Kenapa? Untuk memastikan apa yang dipastikan, contohnya sudah move on dari mantan masa lalunya, gitu ya. Ini kalau nggak dipastikan bisa jadi berabe nanti ketika sudah menikah, gitu ya. Nah, itu obrolan-obrolan kayak gitu bisa dibicarakan dengan psikolog, gitu ya, terutama menjelang pernikahan. Nah, kalau mau disampaikan ke calonnya nanti, diukur apakah beliau
akan salah paham atau beliau bisa menangkap dengan jelas. Gunakan kalimat-kalimat yang clear, dudukkan permasalahannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Satu itu. Kedua, gitu ya, sampaikan juga pada beliau terkait gaya komunikasi kita. Saya termasuk orang yang butuh didengarkan. Berkenankah untuk mendengarkan saya bercerita ketika nanti kita sudah menikah? Berkenankah untuk sama-sama berbagi perasaan? Nah, itu boleh disampaikan ke beliau. Gitu. Nah, terlepas kemudian kita punya kemampuan self-help, membantu diri sendiri untuk merilis emosi-emosi negatif, atau tadi bahasa beliau ya, sampah-sampah batin, gitu ya. Kita juga harus di-upgrade gitu ya untuk memiliki kemampuan self-regulation atau self-help agar kemudian kita termasuk orang-orang yang dimampukan oleh Allah mengelola batin kita atas izinnya Allah. Begitu, Dr. Audina. Ya, Masya Allah. Nah, kebetulan ini kan mau maghrib ya Ustazah ya. 17.39, nah sekarang masih 17.30. Apakah berkenan tambah satu pertanyaan lagi? Sepertinya dicukupkan. Mungkin ditambahnya adalah refleksi, mungkin satu apa dua audiens untuk menyampaikan refleksi apa dari yang dipelajari sore hari ini. Silahkan. Boleh, silahkan. Ada yang ini mau menyampaikan insight-nya mungkin ya, satu atau dua patah kata. Silahkan dari teman-teman. Mungkin tadi ada Kak Maulana ya. Kak Maulana, silahkan untuk menyampaikan insight-nya. Boleh, monggo. Sepertinya belum ini ya, belum connect lagi ya. Oke. Saya pilih random mungkin ya. Nah, yang menyalakan kamera dari tadi nih. Boleh Kak Rofik, silahkan menyampaikan insight-nya. Terima kasih. Iya, cek sebentar. Suara aku masuk ya? Masuk nggak ya suara saya? Masuk suaranya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Nama saya Raufik dari Semarang dan lagi di kampus. Gitu. Jadi ya, untuk insight yang didapat kalian mungkin singkat aja ya, bahwa lagi-lagi ya, untuk sebenarnya ini juga nggak berlaku dalam ranah yang itu aja ya, maksudnya dalam pergaulan biasa pun juga perlu memahami hal seperti itu gitu ya, laki-laki perempuan seperti apa, fitrahnya bagaimana, agar tidak ada konflik yang sebenarnya bisa yang bisa dicegah sesimpel kita paham gitu seperti apa. Contoh misalnya dalam sekolah, kampus, atau bahkan perusahaan kerja seperti itu. Gitu. Jadi ini tidak terbatas bahwa oh karena aku mau nikah terus aku harus belajar ini, enggak sesimpel itu gitu ya. Dalam artian ini bisa berlaku dimanapun lah gitu. Karena kan di dunia ini kita pasti ketemu lawan jenis ya. Gitu. Jadi ini satu ilmu yang jangan dianggap ini hanya untuk persiapan ke sana, tapi anggaplah ini sebagai ilmu hidup. Itu aja mungkin ya dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Rofik ya atas insight-nya. Dan benar sekali ya teman-teman ya, kita mempelajari terkait fitrah laki-laki dan perempuan ini tidak terbatas hanya untuk berinteraksi antara pasangan gitu, tapi juga berinteraksi antara rekan kerja misalnya, atau misalnya teman di kampus atau semacamnya gitu. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberikan dampak kebaikan juga untuk sekitar kita. Amin. Dan mungkin mengingatkan kembali untuk teman-teman semua bahwa acara pre-event yang ketiga insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2024 insya Allah pukul 8 malam sampai selesai dengan pembicara Kak Nadia Rahma ya, Kak Nadia Eka Rahma. Beliau juga psikolog ya. Nah, mungkin kita sudahi dulu ya teman-teman ya pertemuan kali ini. Sebenarnya ini masih banyak sekali ya sepertinya tadi Ustazah ya materinya. Namun karena waktu yang terbatas, semoga ada kesempatan selanjutnya ya. Semoga nanti kawanku bisa mengadakan kembali ya
fitrah laki-laki dan perempuan sesi 2 gitu ya, sebagai kelanjutan dari materi pada sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas antusias dan perhatiannya teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.